Iya, apa nih 4 orang aja nih? Ya, ya, ya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan mewawancarai Bapak Zulkarnain selaku Head General Affairs di PT Sentosa Kalimantan Jaya. Selamat pagi, Bapak Zulkarnain. Selamat pagi, Mas Nah, Bagaskara untuk dan juga mempersingkat waktu, teman-teman. Ya, ya, untuk ada mempersingkat waktu, Azira Putra ya, ya, kemudian Faisal Muhammad Hasim dan Dino Syambang. Alpiano. ah, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja wawancaranya. Untuk pertama, Pak, apa nilai-nilai yang Anda pegang ketika memimpin itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mas Bagaskara Ya, bersama teman-teman ya, Faisal Muhammad Hisam, Ya, Pak. Nazifa Putra dan Dino Alfiano. Nah, ini sebelum saya jawab, hmm. ini dari jurusan apa? Fakultas apa dulu nih? Fakultas Informatika, jurusan Informatika. uh, informatika ya. ya, Jurusannya apa? Ada ya. jurusan? Ya, Informatika, Pak. Jurusannya informatika. jurusannya teknik Iya. kok. Ah, Oke, jurusan informatika ya dari Amikom ya. Nah, ini wawancara ini terkait dengan apa dulu nih? Apa mau ini semacam apa? Ada mencari data atau informasi atau seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan dulu nih sebelum saya jawab? lebih ke wawancara biasa sih Pak, apa namanya? Untuk biar lebih mengikuti sifat-sifat kepemimpinan gitu loh Pak. Oh, oke, baik. Ya, ini sebagai dasar juga ya, bagian daripada kurikulum ya, kurikulum Ya, atau KRS ya, atau ya mata Pak. kuliah. Ya, Iya, mata kuliah ya. iya, Mata kuliah yang mana salah satunya yaitu ada wawancara ya. ya, Wawancara dengan eh, orang atau pejabat yang memiliki jabatan sesuai dengan mata kuliahnya. Kira-kira begitu. Iya, ya, Pak. bisa dulu. Ya ya. Baik. Sebelum saya jawab ya, nama saya Zulkarnain ya. Dan sampai dengan saat ini saya bekerja di PT Sentosa Kalimantan Jaya. PT Sentosa Kalimantan Jaya ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, ya, di perkebunan kelapa sawit yang secara geografis ya berlokasi di Kampung Tanjung Batu, Kepulauan Derawan, ya, Pulau Derawan, ya, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Brau, Provinsi Kalimantan Timur, ya. Ya, Dan perusahaan SKJ ini, saya singkat ya, SKJ Sentosa Kalimantan Jaya, di samping dia memiliki lahan perkebunan ya seluas 7.125 hektar, di samping perkebunan, perusahaan ini juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit ya, CPO ya, crude palm oil. Jadi di samping dia menghasilkan buah TBS, dia juga punya pabrik ya yang mengolah TBS atau tandan buah segar menjadi CPO, crude palm oil. Nah, kemudian CPO ini dijual ya ke perusahaan-perusahaan yang selanjutnya diproses lebih lanjut ya, seperti di grupnya Sinarmas ya, grupnya Apikal ya, grupnya LDC. Nah, seperti itu ya dijual. Baik. Kemudian yang kedua ya, perusahaan SKJ ini ya memiliki jumlah tenaga kerja itu 1.896 orang ya. 1.896 ya. 1.896
kurang lebih sekitar 40%, itu 40% sekitar 700 lebih, itu adalah tenaga kerja perempuan. Ya. Nah, 1000 sekian itu adalah tenaga kerja laki-laki. Ya. Jadi berbagai macam bidang di situ, ada agronomi, ya. Kemudian di situ juga ada bagian Departemen Sustainability, ya, bagian keamanan, ya, security, bagian humas, bagian legal, bagian kemitraan dengan koperasi, bagian umum, bagian pengelolaan kendaraan, ya, kemudian juga ada bidang kepersonaliaan, ya, ada juga workshop, ya, dan traksi dan lain-lain. Nah, itulah yang dikelola, ya, oleh PT SKJ yang berjumlah tenaga kerjanya itu ada 1.896. Dengan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak, maka diperlukanlah pimpinan-pimpinan unit untuk mengatur itu. Ya, nah saya posisinya sebagai head, ya, head General Affair, di mana saya bertanggung jawab ya kepada Departemen Sustainability, ya, Departemen Security atau keamanan, kemudian di bidang humas, ya, Departemen Humas, ya, hubungan masyarakat, kemudian juga di Departemen Legal, bagian perizinan, kemudian di bagian kemitraan koperasi, karena kita juga bekerjasama dengan beberapa koperasi, ya, pada lingkungan di kampung-kampung, ya, baik di Kampung Tanjung Batu, di Kampung Semanting, maupun di Kampung Kasai dan di Kampung Batu-Batu. Ya. Kemudian selanjutnya juga saya menangani terkait dengan penggunaan pengelolaan kendaraan kecil. Ya, kendaraan kecil ini roda 4, ya, seperti mobil Hilux dan lain-lain. Itu tanggung jawab saya, ya, di dalam penanganan tanggung jawab, ya, sesuai dengan jabatan. Nah, tadi pertanyaannya, ya, apa nilai-nilai yang Anda pegang ketika memimpin? Nah, kita memimpin ini berarti ada yang dipimpin. Kan begitu. Kalau pemimpin tidak ada yang dipimpin, tidak jalan dia. Kira-kira kan begitu. Tidak jalan kan? Nah, jadi pimpinan itu harus ada juga orang yang dipimpin. Nah, yang dipimpin ini yang saya sebutkan tadi, ya, sesuai dengan job description-nya, ya. Kemudian juga termasuk penanganan departemen yang menjadi tanggung jawab daripada Head General Affair. Yang seperti tadi yang saya sampaikan, ya, mungkin sudah ada di dalam rekaman. Dan dari tenaga-tenaga itu, maka kita membuat semacam organisasi, ya, organisasi manajemen organisasi, keorganisasian. Jadi di samping ada head, ada kepala departemen, ya, kemudian ada kemandoran, ada staf, ya, dan juga karyawan biasa. Nah, itu hierarki daripada organisasi. Nah, dengan adanya karyawan, dengan adanya pimpinan, kemudian adanya bawahan, kemudian adanya organisasi, ya, organisasi, struktur organisasi ini, maka timbullah pertanyaan, ya, apa nilai-nilai yang Anda pegang ketika memimpin? Kan itu. Nah, setelah ini terbentuk semua, baru ada bisa jalan sistem kepemimpinan, ya, sistem organisasi manajemen itu bisa jalan. Nah, tadi pertanyaannya di sini nilai-nilai, ya, yang Anda pegang ketika memimpin. Jadi ada 2 poin, ya, sebagai pimpinan dan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pemimpin itu, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu leadership, ya, leadership. Orang yang memimpin, ya, orang yang memimpin. Nah, di dalam artian, ya, di dalam kamus manajemen, ilmu manajemen, itu yang disebut dengan pemimpin adalah orang yang berkemampuan untuk memimpin. Orang yang berkemampuan untuk memimpin, ya, mengarahkan dan menginspirasi, ya. Di samping dia bisa memimpin, dia juga harus bisa mengarahkan. Nah, di samping dia bisa mengarahkan, dia juga harus bisa menjadi inspirasi bawahannya, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama, ya. Tujuan bersama itu tujuan goalnya perusahaan itu apa? Nah, kalau di kami, ya, PT Sentosa Kalimantan Jaya, goalnya itu adalah TBS, tandan buah segar, buahnya sawit, ya.
berapa diproduksi, kemudian diolah menjadi CPO, berapa hasil produksinya, itu goalnya. Nah, goalnya itu dibuat di dalam perencanaan bulanan. Nah, ini kira-kira berapa yang dicapai dalam bulan ini, ya, bulan berikutnya, ya. Nah, itu terangkai per bulan itu dimasukkan di dalam sistem rencana kegiatan kita di dalam 1 tahun, ya, 1 tahun kerja namanya. Nah, inilah tugas pemimpin, ya. Dia juga bisa memimpin, mengarahkan, ya, juga bisa menginspirasi bawahannya untuk mencapai target-target yang sudah dibuat atau yang ditetapkan, ya, oleh manajemen, ya, oleh BOD, ya, Board of Director, ya, yang ditetapkan dan disepakati, dibuat, ya, disepakati. Ini yang penting, dibuat tidak disepakati itu juga tidak sesuai. Jadi harus dibuat, disepakati, kemudian baru dijalankan, kemudian baru dicapai, harus dicapai. Nah, untuk mencapai itu maka perlu, ya, pemimpin untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat dalam bentuk perencanaan. Perencanaan dalam 1 tahun yang di breakdown per bulan, ya. Kemudian nanti baru dievaluasi apabila ada kegagalan, ya, atau di satu sisi ada keberhasilannya apa, kegagalannya apa, hambatannya apa, ya, kekuatan di mana. Nah, ini sistem manajemen lagi yang terkait dengan SWOT tadi, ya, strength, weakness, opportunity, ya, treatmentnya seperti apa. Nah, itu pemimpin, ya, pemimpin dalam konteks ini adalah saya sebagai head, ya, General Affair di dalam perusahaan PT Sentosa Kalimantan Jaya. Nah, kemudian itu pemimpin, ya, memimpin di perusahaan, ya, yang saya lakukan. Kemudian di dalam memimpin itu ada nilai-nilai, ya, yang tadi ditanyakan nilai-nilai kepemimpinan, maksudnya seperti itu, ya. Nilai-nilai kepemimpinan di sini yang pertama, pemimpin itu harus bisa ngomong. Kalau pemimpin tidak bisa ngomong, susah itu. Nggak bisa nanti bahasa isyarat nanti kan kayak model orang bisu nanti, ya, nggak bisa. Jadi harus dia bisa berkomunikasi. Nah, ini ngomong itu berkomunikasi. Jangan omon-omon, ya, nanti, ya, bilang Pak Anu itu omon-omon. Nah, itu kan repot nanti itu. Omon-omonnya yang seperti apa? Jadi harus bisa berkomunikasi, ya. Komunikasinya sebagai apa? Sebagai kunci, ya. Sebagai kunci bagaimana bisa mentransformasikan target-target atau rencana-rencana yang sudah dibuat oleh pimpinan paling atas, ya, sehingga harus bisa dijalankan oleh kelompok-kelompok manajer. Jadi BOD ada manajer, ya, di sini ada top manager, ada middle manager, ya, ada low manager, kemudian di bawahnya juga ada karyawan. Nah, bagaimana komunikasi ini bisa ditransformasikan, ya, sehingga bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Itu komunikasi kuncinya di situ. Harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus juga ada kerendahan hati, ya. Nah, itu dia. Ada kerendahan hati, ya. Sudah bisa mengungkapkan segala sesuatu dengan bahasa, ya, dengan bahasa yang baik, dengan yang santun. Itu penting juga. Jadi tidak asal ngomong saja, tidak asal ngomong berkomunikasi, tidak. Jadi ada etika, ya, ada tata krama, ya, ada adab di situ. Makanya perlu pemimpin itu harus begitu juga. Jadi dia diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan bukan berarti dia sewenang-wenang. Nah, jadi dia harus menyampaikan sesuai dengan karakter masing-masing, ya, sesuai dengan ilmu dan pendidikan masing-masing. Jadi kalau pemimpin itu bicaranya kepada karyawan yang pendidikannya SMP, SD, tidak akan sama dengan yang tingkat SMA, yang sarjana. Itu cara menyampaikannya beda, ya. Nah, itu perlu kerendahan hati, ya. Jangan nanti kalau bicara kepada yang rendah, hanya kita perlu tenaganya saja, tidak perlu pemikiran otaknya, itu akan berbeda, ya. Nah, itu perlu kerendahan hati di situ. Jadi jangan main aja, main selonong boy, ya, main sikat saja. Jadi kita harus tahu juga, ya, pimpinan itu harus paham dia anak buahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya, perlu pengertian.
harus pengertian juga, ya. Pimpinan itu harus memiliki pengertian kepada bawahan supaya dia paham. Jadi memberikan pemahaman pimpinan kepada bawahan, bawahan juga dapat memberikan pengertian kepada pimpinan. Jadi ini komunikasi dua arah, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ini pemimpin itu harus memiliki kebijaksanaan juga. Jadi ada dua ya di dalam perusahaan itu, ya, aturan yang melekat, ya. Aturan yang melekat itu kalau dalam perusahaan itu namanya KKB, ya, kerjasama kerjasama apa ya? Saya lupa itu kepanjangannya, atau PP, ya, peraturan perusahaan. Nah, di situ ada aturan yang melekat, tapi ada juga kebijaksanaan oleh pimpinan, ya, kepada bawahannya. Misalnya, contoh kebijaksanaan itu, misalnya ada karyawan, ya, bawahannya yang anaknya sakit, ya, atau istrinya sakit, atau seperti apa gitu ya. Nah, ini ada kebijaksanaan yang melekat di situ untuk memberikan semacam kelonggaran di dalam bekerja. Nah, ini dengan batas-batas tertentu, ya, nggak bisa juga frontal karena kan perusahaan kan nggak mau rugi juga. Iya. Kalau karyawannya nggak kerja digaji, uangnya dari mana dapatnya? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas ini kepercayaan, ya. Harus memiliki kepercayaan, ya, sehingga di dalam pelaksanaan itu juga kita bisa mengontrol, ya, mengecek bawahan, ya. Ini perlu akuntabilitas, pimpinan itu harus akuntabel, ya, dipercaya. Jadi kalau pimpinan tidak dipercaya, repot nanti buahnya tidak percaya nanti. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keenam itu berempati dia. Berempati, ya. Berempati dalam artian begini. Empati itu apabila ada karyawan misalnya yang tadi saya sampaikan seperti kebijaksanaan tadi, ya, sakit segala macam, itu pimpinan harus cepat merespon, ya, cepat memberikan tanggapan, merespon. Nah, ini dalam bentuk perhatian, itu berempati tadi, apa ya, berempati itu merasakan hal yang sama gitu, ya. Jadi kalau bawahan atau karyawan atau bawahannya itu ada yang sakit, ya kita harus merespon itu, ya. Segera kita berempati, mungkin kita menyuruh dia ke klinik, ya, ke poliklinik atau ke puskesmas, ya, atau ke dokter segala macam, ya, sehingga apabila karyawan atau keluarganya sakit itu bisa segera ditindaklanjuti. Nah, itu salah satu bentuk, ya, yang namanya berempati tadi. Ini dari hal-hal yang ini, ya, yang di luar teknis, ya, non teknis lah. Kalau teknis itu pun misalnya contoh apabila pekerjaan tercapai, ya, target yang tadi, ya, dengan kerja keras dan kerja cerdas, ya, pimpinan juga harus memberikan empati dalam artian memberikan support, ya, mendukung, ya, menyampaikan hal-hal yang positif, ya. Kalau perlu pimpinan juga menyampaikan reward, ya, Bonus kah? reward, ya, bawahan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu penting juga itu di dalam bekerja, ya. Nah, itulah tugas fungsi, ya, nilai-nilai, ya, kepemimpinan atau pemimpin di dalam perusahaan. Ini konteksnya perusahaan, ya. Nah, dalam perusahaan, ya, dalam khususnya PT Sentosa Kalimantan Jaya. Mungkin itu, ya, yang Ya. perlu saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Kalau mau didiskusikan silakan. Ada yang mau nanya lagi? Atau udah Mungkin sudah 8 cukup sih, menit? sudah cukup jelas ini. Sudah, ya. Iya. Oke. Nah, Udah. tidak apa-apa kalau ini kan bagaimana menjembatani, ya, keilmuan dalam kuliah, ya, dengan aplikasi, kan gitu kan, aplikasi dan implementasi. Nah, gitu. Ya. Kalau saya bagaimana mengaplikasikan dan mengimplementasikannya, ya, di lapangan dengan orang-orang secara langsung, ya, dengan organisasi besar dalam hal ini perusahaan untuk bisa mencapai goal. Nah, itu Ya. kuncinya seperti itu, ya. Oke, silakan yang lain. Apalagi? Udah.
9 menit ya. Jadi itu aja Pak. Udah Itu 9 aja Pak, menit mungkin cukup. takut. Heeh. Nggak Takutnya ada apa-apa durasi kalau mau maksimal. didiskusikan. Ya, Ya, masanya ada yang mau ujian lagi katanya. oh gitu. Sudah cukup ini. Ya, Cukup jelas segini. Pak. Cukup aja. Hah? Iya, satu Cukup? aja. Iya. Oke. Heeh. Ya, baik. Kalau Ya. memang sudah cukup, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat ya. Karena nanti Iya ini kan Pak. dilaporkan kepada dosen ya, dosen anunya ya, Iya. dosen bimbingan ya, atau mata kuliahnya ya, dosen Mata yang Dosen kuliah. mata kuliah. memiliki mata kuliahnya ya. Nah, Ya, silakan Pak. ya, salam aja dari saya ya kepada dosennya ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Bagian kecil apa bentuk komunikasi ini atau Zoom ini sehingga apa yang diinginkan oleh mahasiswa-mahasiswa ya, Mas Bagaskara, Mas Faisal, Mas Dino dan Ya Pak. Mas Najipa itu bisa bermanfaat dan ini dapat respon ya, respon positif dari anunya dosennya ya, dosen mata kuliahnya ya atau dosen pembimbingnya seperti itu. Nah, mungkin pesan saya hanya itu ya, otomatis ini masih apa? Masih hal yang masih apa ya? Masih dasar lah, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat Ya. banyak untuk adik-adik ya. Baik, mungkin itu aja pesannya. Ya. Ya, demikian kita sudahi wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.